Diinformasikan pemirsa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi para siswa dan guru SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara yang dilaporkan menjadi korban kecelakaan mobil putih blind van pada Kamis 11 Desember 2025 pagi hari, di mana peristiwa ini terjadi ketika para siswa sedang berbaris di lapangan sekolah untuk kegiatan literasi dan tanpa diduga mobil van putih yang diketahui sopirnya baru berganti ini masuk melalui gerbang sekolah yang tertutup rapat dengan kecepatan tidak terkontrol hingga menabrak murid. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung bersama wartawan Warta Kota rekan Yolanda Putri Dewanti. Halo rekan Yolanda, selamat sore. Halo, selamat sore Justina dan selamat sore Tribuners. Memang baru Baik, saja rekan tadi Yolanda boleh ya, diinformasikan terkait kronologi detail secara singkat mengenai detik-detik sebelum mobil van ini akhirnya menabrak barisan siswa. Apakah murni ada kelalaian dari sang sopir mobil tersebut? ya baik Justina, terima kasih. Memang Tribuners tadi pagi kami 11 Desember 2025 baru saja terjadi kecelakaan atau tragedi yakni yang melibatkan mobil pengangkut makanan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara yang dimana eh, sebelumnya ingin memasok ataupun mendistribusikan menu makanan bergizi ke sekolah SDN 01 di Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara. Dan untuk kronologi singkatnya, berdasarkan informasi yang saya himpun, yakni peristiwa terjadi ketika para siswa tengah berbaris di lapangan sekolah untuk kegiatan literasi atau terlihat juga para guru telah sedang memberikan arahan-arahan kepada para siswa yang saat itu sedang kumpul pada pagi hari dan tanpa diduga mobil putih yang supirnya baru berganti itu masuk melalui gerbang sekolah yang tertutup rapat dengan kecepatan tidak terkontrol hingga menabrak murid dan juga guru yang berada di lokasi. Dan kemudian murid terlihat berhamburan dan panik menyelamatkan diri. Pihak sekolah dan orang tua juga dalam video yang beredar terlihat memastikan semua anak, murid dan juga para guru dapat ditangani dan bergegas ke Rumah Sakit Koja dan juga Rumah Sakit Cilincing untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan tadi berdasarkan video awal yang saya lihat memang kepanikan atau suasana yang cukup mencekam juga sangat terlihat dari para siswa yang tadinya mungkin sedang berkumpul bersama, sedang berdiskusi dan mengikuti arahan dari para guru, namun seketika hitungan detik para siswa berhamburan dan panik karena mobil pengangkut makanan tersebut eh, begitu cepat hingga menabrak para siswa dan menyebabkan para orang tua yang mungkin saat itu masih bergegas mengantarkan anaknya sekolah dan melihat adanya kejadian tersebut. Begitu Justina. Rekan Yolanda mungkin sudah ada pengakuan dari sopir sendiri apa yang terjadi, apakah dia menyadari kesalahannya, bagaimana untuk pemeriksaan awal? Justina, untuk pemeriksaan awal memang tadi supir juga langsung diamankan dan turut dihimpun juga. Supir tersebut ternyata baru bekerja selama 2 hari dan menggantikan supir pengantar makanan yang sebelumnya sedang sakit. Dan tadi berdasarkan informasi baru diduga bahwa supir tersebut ternyata salah menginjak tidak menginjak rem, ternyata dia menginjak gas sehingga kecepatan untuk ketika masuk ke area sekolah tidak terkontrol dan langsung menabrak para siswa. Dan saat ini supir juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Terkait kondisi para korban yang akhirnya sudah dibawa ke rumah sakit, bagaimana kondisinya saat ini, rekan Yolanda, baik yang luka ringan, luka berat maupun yang sedang dirawat intensif? Baik, Justina Tribuners, ketahui memang total korban sebanyak 21 dan sudah mendapatkan perawatan. Sebagian dirawat di RSUD Cilincing, sementara 5 orang lainnya terdiri dari 4 pelajar, 1 guru ditangani di RS
Koja. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga meminta pihak rumah sakit untuk segera mengambil tindakan medis lanjutan jika termasuk operasi tanpa menunggu proses administrasi. Dan sebelumnya, tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa satu ada yang menjadi kecelakaan mobil pengangkut makanan di SDN Ruko 1 Cilincing tersebut akan menjalani tindakan operasi dan saat ini 5 korban masih dirawat di RSUD Koja dan 4 diantara yang merupakan siswa sementara 1 lainnya guru dan juga Rano Karno turut bahwa guru tersebut yang saat ini akan melakukan tindakan operasi memang mengalami cedera yang cukup serius berupa patah tulang pada bagian kaki. Begitu Justina. Baik, terkait pernyataan dari Gubernur Pramono Anung sendiri, apakah sudah ada mekanisme konkret bagaimana Pemprov ini akan menanggung seluruh biaya korban, apalagi setelah pasca terjadinya kecelakaan ini, rekan? Ya baik Justina, memang tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak menjelaskan secara konkret atau secara detail bagaimana mekanisme pembiayaan yang akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta, namun dia memastikan bahwa seluruh biaya perawatan hingga korban nanti sembuh dan pulih kembali akan ditanggung pihaknya. Dan Pramono juga menyebut bahwa rumah sakit telah memberikan layanan maksimal dengan pemeriksaan lanjutan juga masih dilakukan tim medis untuk memastikan tidak ada korban yang membutuhkan tindakan emergensi tambahan. Begitu Justina. Kemudian respons dari para orang tua siswa sendiri saat insiden terjadi dan setelahnya ini seperti apa, rekan Yolanda? Apakah mereka bermaksud atau berencana untuk membawa kasus ini ke jalur hukum? Justina dan Tribuners, karena uh, tragedi hari ini masih dalam proses penyelidikan dan juga mengumpulkan saksi-saksi dan juga nantinya ada olah TKP. Para orang tua siswa memang belum bisa banyak berharap, namun ia memastikan bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang kembali dan semua para orang tua memastikan anak-anaknya yang saat ini tengah mengalami luka-luka segera pulih kembali dan dapat aktivitas maupun anak-anak yang memang dinyatakan aman tidak menyebabkan trauma kepada Justina. Karena supirnya ganti, padahal pintunya tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru dan juga yang ada di sana. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di rumah sakit Koja, 1 guru, 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolah itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur SUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Demikian yang ingin saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.